Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ganing Aulia Zahwa dengan NIM 12320101049. Di sini saya akan menjelaskan hewan kurban pada saat Idul Adha dan Akikoh. Yang pertama, saya akan menjelaskan terkait hewan kurban yang dikurbankan ketika Idul Adha. Jadi, kurban adalah suatu ibadah penyembelihan hewan ternak yang kita punya pada hari raya Idul Adha ataupun hari tasyrik pada waktu pada tanggal 11 sampai 13 Zulhijjah sebagai bentuk atas ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah ini dilakukan untuk meneladani kisah Nabi Ibrahim alaihissalam karena yang rela mengorbankan anaknya karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, tujuan dari kurban ini untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menembus rasa syukur dan kepedulian sosial kita, membantu masyarakat dan yang membutuhkan melalui pembagian daging kurban. Nah, selain itu juga ada syarat-syarat orang yang berkurban. Nah, orang yang melaksanakan kurban harus memenuhi syarat ini. Yang pertama, beragama Islam. Nah, kurban hanya dilakukan oleh umat Islam. Oleh karena itu, kita harus beragama Islam. Yang kedua, mampu secara ekonomi. Nah, memiliki harta lebih untuk membeli hewan kurban tanpa mengganggu kebutuhan pokok keluarga. Nah, yang ketiga ada balik dan berakal dan sudah dewasa dan mampu untuk memahami ibadah. Nah, yang terakhir itu ada dilaksanakannya dengan niat ibadah, bukan karena mau sombong ataupun kita mau takabur, kita mau mengumbar-ngumbar. Nah, kurban ini dilakukan dengan ikhlas atas Allah Subhanahu wa taala. Saja sih hewan-hewan yang boleh untuk dikurbankan. Nah, hewan-hewan yang untuk dikurbankan ini harus termasuk hewan ternak yang memenuhi syarat ketentuan. Nah, jenis-jenisnya itu bisa kambing, domba, sapi, kerbau ataupun unta. Nah, kita mulai dari kambing dan domba. Nah, kambing dan domba ini untuk satu orang kurban. Nah, sapi dan kerbau itu boleh untuk 7 orang pengurban. Nah, untuk unta juga boleh untuk 7 orang pengurban. Nah, syarat hewan kurban itu tidak boleh sakit. Of course dia harus sehat. Nah, tidak boleh adanya kecacatan dalam hewan yang mau kita kurbankan. Tidak boleh buta, pincang, sangat kurus, ataupun telinganya patah gitu. Nah, untuk hewan yang kita kurbankan juga harus cukup umur. Nah, untuk kambing biasanya minimal adalah 1 tahun. Untuk domba minimal itu 6 bulan. Kalau misalnya domba itu sudah tampak besar itu boleh. Nah, untuk sapi dan kerbau itu minimalnya 2 tahun. Untuk unta itu minimalnya 5 tahun. Nah, untuk pelaksanaan kurban tersendiri itu dilaksanakan setelah kita melakukan sholat Idul Adha pada tanggal 10 Zulhijjah sampai tanggal 13 Zulhijjah sebelum matahari terbenam. Mungkin dilanjut dengan selanjutnya kurban akikoh. Nah, akikoh ini adalah penyembelihan hewan sebagai bentuk rasa syukur kita atas kelahirannya anak kita, atas syukur kita kepada Allah atas sudah memberikan kita rezeki berupa anak. Nah, hukum akikoh ini adalah sunnah muakkad atau sangat dianjurkan. Nah, untuk ketentuannya sendiri, untuk ketentuan akikoh tersendiri itu adalah ada jumlah-jumlah hewannya. Ketika kita melahirkan seorang anak laki-laki, nah kita itu dianjurkan untuk menyembelih 2 ekor kambing. Nah, ketika kita melahirkan dikaruniai seorang anak perempuan, kita dianjurkan untuk menyembelih untuk akikah untuk menyembelih 1 ekor kambing. Nah, namun jika tidak mampu, anak laki-laki boleh diakikoh dengan 1 ekor. Kalau semisal kita kurang mampu untuk menyembelih 2 ekor kambing. Nah,
Waktu dilaksanakannya akikoh ini adalah hari ke-7 setelah anak kita lahir. Nah, jika belum mampu, dapat dilakukan di hari ke-14 atau ke hari 21. Nah, itu perhitungannya uh, perhitungannya 2 kali lipat. Misalnya 7 hari, kalau misal kita belum mampu di hari ke-14, jika kita belum mampu juga di hari ke-21. Hikmah dari kurban dan akikoh ini mana hikmah kurban itu untuk melatih keikhlasan dan ketaatan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk menumbuhkan rasa peduli kita terhadap sesama dengan membagikan rezeki kita kepada sosial. Nah, yang ketiga itu ada mempererat persaudaraan umat Islam. Nah, hikmah akikah tersendiri membantu rasa syukur kita atas dilahirkannya atau dikaruniainya kita berbentuk anak. Nah, yang selanjutnya mendoakan keselamatan dan keberkahan anak kita, dan yang terakhir itu untuk mempererat hubungan keluarga kita dan masyarakat. Nah, perbedaan kurban dan akikah ini yaitu jikalau kurban dilaksanakannya saat Idul Adha. Kalau akikah dilaksanakannya saat kita dikaruniai anak atau kelahiran anak. Nah, kurban tersebut bertujuan untuk mendekatkan diri kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan akikah tersendiri bentuk syukur kita atas kelahiran anak kita yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kurban bisa berbentuk kambing, sapi, kerbau ataupun unta. Sedangkan akikah umumnya adalah kambing. Kurban tersendiri dilakukan oleh orang-orang yang mampu saja, sedangkan akikah dilaksanakan oleh orang tua yang setelah melahirkan anak. Mungkin itu saja penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.